Selamat pagi, saya akan menjelaskan tentang pengertian kajian pustaka. Sebelumnya, nama saya Raflan Alex Timotapea, NPM 201012726108, kelas dari PM4 PMI2. Pengertian kajian pustaka. Pada bagian kajian pustaka dipaparkan dengan tujuan untuk mencari tahu lebih dalam tentang penelitian yang menjadi fokus kita dengan literatur yang ada dalam proses mencari tahu tersebut. Proses pencarian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sudah diketahui, topik penelitian sudah diketahui atau dalam arti telah dikaji sebelumnya, maka dapat dijadikan sumber referensi. Untuk dijadikan sebagai sumber referensi tentunya haruslah diketahui sebagaimana memperoleh informasi mengenai sumber tersebut. Yang kedua, belum diketahui topik penelitian yang baru atau objek kajian belum diteliti sebelumnya, maka menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti tersebut untuk mengelola informasi yang ada yang terkait. Setelah informasi ini dikumpulkan, maka selanjutnya disusunlah komponen-komponennya yang kemudian sebagai landasan untuk membuat indikator manfaat dan fungsi kajian pustaka. Menurut Alan Bryman, beberapa poin penting mengapa kita harus membaca literatur yang sudah eksis adalah karena kita perlu mengetahui apa yang sudah diketahui tentang topik yang akan diteliti, apa konsep dan teori yang sudah diaplikasikan dalam membahas topik penelitian yang akan kita lakukan, apa metode penelitian sudah pernah diterapkan dalam mengkaji topik tersebut, selanjutnya apa konservasi yang berkaitan dengan topik dan bagaimana hasil studi tersebut. Selanjutnya, jika apa saja temuan penelitian saling bertolak belakang, lalu siapa saja penelitian yang sudah pernah melakukan penelitian terkait topik yang akan kita teliti. Berikut ini macam-macam teori berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan. Antara lain, pertama, kajian pustaka penelitian kuantitatif. Teori dalam penelitian kuantitatif atau teori in quantitative research dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan kontrak atau variabel yang saling berhubungan, yang bersosiasi dengan proposisi atau hipotesis yang memerinci hubungan antar variabel. Fungsi teori dalam satu penelitian bisa saja sebagai argumentasi, pembahasan, atau alasan. Yang kedua, kajian pustaka penelitian kualitatif. Dalam berbagai macam penelitian kualitatif, para peneliti menggunakan teori dalam penelitian untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif, teori seringkali digunakan untuk menjelaskan perilaku dan sikap tertentu. Teori tersebut dapat menjadi sempurna dengan adanya variabel, konstruk, dan hipotesis penelitian. Para peneliti kualitatif seringkali menggunakan perspektif teoritis sebagai pedoman umum untuk meneliti gender, kelas, dan ras, atau masalah lain mengenai kelompok marginal. Sumber kajian pustaka. Kajian pustaka dapat diambil dari berbagai sumber yang akurat. Kamu bisa menggunakan buku referensi jurnal penelitian sebelumnya hingga internet. Yang pertama, jurnal penelitian. Dalam jurnal ini, beberapa hasil penelitian terpilih diterbitkan sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang baru. Yang kedua, buku merupakan sumber informasi yang sangat penting
karena sebagian bidang ilmu yang erat kaitnya dengan penelitian diwujudkan dalam bentuk buku yang ditulis oleh seorang penulis yang berkompeten di bidang ilmunya. Contoh kajian pustaka, konsep diri, penelitian tentang konsep diri dalam budaya pop digital. Konsekuensi menjadi terkenal di YouTube oleh Daniel R. Smith. Paragraf yang bisa dijadikan contoh kajian pustaka adalah sebagai berikut. Pendefinisian tentang diri melalui data digital telah menjadi konsen sosial dan politik baik bagi ilmuwan sosial maupun publik sehingga secara umum Lupton 2016, Gerlitz dan Lurie 2014, Giraus 2015, Pasquale 2015, sosiolog telah melakukan mapping terhadap teori kajian budaya pop digital. Beer and Gain 2008, Beer and Browns 2013 dan berpendapat bahwa dalam data kehidupan sosial yang baru, kita perlu memahami bagaimana sirkulasi data mempengaruhi performa, subjektivitas, dan pengalaman hidup sehari-hari. Beer and Browns 2013. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kurangnya, saya minta maaf. Terima kasih.